Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazira Rahmasyah Fitri dengan NIM 0704202054 dari kelas Biologi 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas tentang pencemaran, di mana saya akan membahas tentang pencemaran air. Pencemaran air ini datangnya dari limbah pabrik, limbah rumah tangga, bahkan sampah-sampah yang dibuang sembarangan, sampah-sampah yang berada di badan hingga di tepi sungai. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Ada beberapa hasil penelitian yang menyatakan air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air ini berasal dari makhluk hidup, zat, energi, atau komponen abiotik dan biotik lainnya. Air ini dia juga sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain yang berada di bumi ini. Nah, pencemaran air ini mengakibatkan visi air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya. Tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran, sungai, muara, dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air dan manfaat untuk ekosistem sekitar. Sumber pencemaran air ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Yang pertama yaitu sumber langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa adanya pengolahan biasa, misalnya dari limbah pabrik dan kilang-kilang minyak. Yang kedua yaitu sumber tidak langsung. Polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air itu melalui air tanah, melalui tanah yang terjadi misalnya di atmosfer yang ada namanya hujan asam. Nah, air ini dapat tercemar oleh berbagai macam zat termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan panas minyak bumi, dan zat radioaktif. Ada berbagai macam limbah. Yang pertama, limbah dari pertanian, limbah industri, serta limbah rumah tangga. Yang pertama yaitu limbah industri. Limbah industri air, limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas itu paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas berbusa yang mengandung asam belerang dan bau yang menyengat. Limbah ini disebut dengan limbah anorganik. Itu dari limbah industri ya, skala besar. Nah, selanjutnya ada limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga. Biasanya pasti dari kegiatan rumah seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun sisa-sisa puing bangunan. Misalnya, rumah tangga juga terbagi menjadi organik dan anorganik, ataupun bahan berbahaya. Dan yang ketiga, limbah pertanian. Jangan kamu pikir sektor pertanian itu enggak menyumbang limbah loh ya. Sektor ini adalah faktor penyebab limbah jadi penggunaan pupuk dan bahan kimia. Misalnya, insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk membasmi hama. Namun, namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada efek samping. Efek sampingnya apa tuh? Efek sampingnya untuk kesehatan kamu. Nah, kita perlu tahu dampak dari pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, antara lain
penyakit pada manusia, kerusakan sistem eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang besar akan mengakibatkan pada kesehatan air yang tercemar, dapat menyebabkan penyakit tipes, kolera, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis. Merespon perubahan lingkungan, bahkan yang sekecil apapun, polusi dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak. Nah, yang ketiga istilah baru nih, eutrofikasi. Dan di sini masuknya bahan kimia ke dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Alga ini merupakan lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen masuk ke dalam air. Akibatnya, kehidupan perairan akan terdampak dan berkurangnya kadar oksigen. Dan yang keempat yaitu adalah gangguan rantai makanan. Yang keempat yaitu gangguan rantai makanan, di mana polusi air ini menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan ketika polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Mari kita lihat beberapa video cuplikan di masa depan kalau kita menggunakan plastik secara berlebihan. Strange things are happening. Why is no one saying this? Ooh. Once it was just a dream. Now it's a certain calamity. Just maddening to see the walls start crumbling. Adapun pencegahan pencemaran air dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya, ada pula perubahan kecil yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran air antara lain, yang pertama yaitu hemat air. Air merupakan masalah utama. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air itu menipis. Perubahan kecil berupa hemat air yang dapat dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat sebuah perbedaan yang besar. Dan nanti tentunya akan mengurangi pencemaran air. Yang kedua adalah pengolahan limbah. Yang lebih baik mengolah limbah industri sebelum membuangnya ke badan air, ke saluran air, itu bisa membantu mengurangi polusi air dalam skala yang besar. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya. Yang ketiga adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan ini menggunakan produk yang mudah larut, yang tidak terus menjadi polutan manusia. Untuk mengurangi sampah plastik yang berlebihan, kita juga menggunakan prinsip 4R, di mana ada recycle, reuse, reduce, dan repair. Dengan ini, kita menggunakan sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.